Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih, dan selamat bergabung. Kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan membuat satu video reaction berkenaan tentang hal keanehan orang Indonesia daripada seorang bakal doktor gigi yang bernama Ivy Pan guys, dimana dengan judulnya hal aneh di Indonesia menurut orang Malaysia guys. Wow, satu perkara yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama nonton, dan ini merupakan daripada channel Ivy Pan guys, mahasiswa pelajar dari Malaysia yang belajar di Indonesia guys. Jadi guys, apakah keanehan menurut orang Malaysia guys? Ayo, tanpa membasa-basi, jom kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Indonesia itu aneh. Malah pertama aja saya sampai di Indonesia, saya udah merasa aneh karena malah ada suara. Dia merasa aneh guys waktu satu malam, first time, pertama kali satu malam berada di Indonesia guys. Saya bisa dengar dari asrama saya dengan jelas sekali. Tapi saya tidak peduli, saya cuma ambil selimut saya gini, dan saya tidur terus. Dan ini berlanjutan 1 bulan, sehingga teman-teman saya antara mahasiswa Malaysia, kami membahas apakah suara itu itu apa. Ternyata itu gecko, itu cicak ya. Dan sebagai seorang Malaysia itu kalau dibilang cicak ya, saya kirain cicak yang imut-imut yang kecil itu. Tapi kemarin ada orang Indonesia kasih tahu itu cicak. Gecko itu bisa dibakar? Terus dimakan. Dan saya kalau di Sabah guys ya, tempat Uncle tinggal di sini guys ya, cicak, tapi kami dipanggil sebagai tokek guys. Tokek yang cicak yang sangat besar. Bunyinya macam itulah, seperti yang Ivy Pan katakan sebentar tadi guys. Apa sih yang kecil itu bisa dibakar makan? Ada juga, bisa dibakar makan. Ternyata gecko di Indonesia itu segede gini. Waduh, saya kurang tahu. Itu gecko-nya segede ini. Saya pernah lihat lagi panjat-panjat di di atap warung, dan saya lagi makan. Saya takut banget, takut jatuh ke dalam piring saya pasti jerit. Indonesia itu aneh. Namanya itu toke. Ada jasa laundry-nya, terus jasa laundry-nya itu murah banget. Itu bisa sampai 5.000, sekitar 1,5 ringgit untuk sekilo. Bahkan kalau mak express itu cuma 12.000, itu murah meriah. Itu bikin saya bikin saya seneng loh mau pakai baju, ganti baju setiap hari, karena bukan saya yang cuci, bukan saya yang setrika. Kalau di Malaysia saya harus cuci sendiri, setrika sendiri. Wah, itu makan waktu banyak. Tapi di Indonesia saya bisa fokus ke akademik, gak usah pusing itu laundry. Kalau dibayarin, ada pula yang siap antar lagi, itu enak banget. Kadang-kadang kalau kamu anterin laundry ya, kamu bisa dapat baju baru, kamu juga bisa hilangin baju juga. Nah, kadang-kadang maksudnya ada servis perkhidmatan seperti yang dikatakan, baju ya, sampai baju itu pun boleh disetrika ya, dibasuh, lepas tu dihantar ke rumah guys. Murah, dan kadang-kadang boleh dapat baju baru yang dikatakan oleh Ivy Pan guys. Wow, keren guys. Itu laundry ketukeran gitu. Jadi sepanjang tahun ni saya udah kumpulin itu baju yang saya dapat ya, dan saya kembali untuk laundry yang saya dapat darinya. Speaking of pekerja, ngomong tentang pekerja, Indonesia itu aneh lagi. Kemarin saya sempat makan di Olive Chicken ya, terus saya lihat tanda hanya karyawan dibenarkan masuk. Terus saya bingung, apa sih karyawan dibenarkan masuk? Masa sih pekerjaannya gimana sih? Kerana karyawan kalau di bahasa Malaysia itu penulis, kayaknya penulis buku gitu, itu namanya karyawan. Terus saya bingung, apakah karyawan di Indonesia itu reporter gitu? Sekarang saya tahu, karyawan itu employee, itu pekerja. Indonesia juga aneh, kerana di tetangga, di antara jiran-jiran, ada ketua RT, ada ketua RW gitu. ketua RT, ketua RW. Kalau di Malaysia itu ada istilah kayak gini.
Saya nggak tahu sih kalau di Malaysia nggak ada apa ya, ketua gang, ketua lorong gitu. Tetapi di Indonesia punya, kemarin saya sempat pindah ke kos baru. Terus saya diminta oleh bapa kos untuk lapor ke ketua RT gitu. Kerana apa? Kerana saya orang asing. Itu saya merasa gimana ya, kedatangan saya kayaknya sudah diinfokan ke semua jiran, ke semua tetangga. Hey, halo, ada orang Malaysia tinggal di sini. Ayo, yang mau lihat Upin Ipin, lihat Memeh bisa ke sini gitu. Itu rasanya saya apabila saya mula-mula sampai di kos baru. Itu kayaknya apa ya, kemarin saya KKN. Itu saya juga harus dilaporkan. Udah ditulis surat, terus dilaporkan ke apa ya, ke gubernur. Terus dilapor ke bupati di Maluku, dilaporkan ke polisi gitu. Itu harus tahu kalau orang asing itu sampai di Indonesia, di mana-mana dilaporin, biar apa ya, biar dijaga gitu loh. Ya, itu Indonesia aneh ya, sering jaga orang asing ya. Kalau Indonesia itu aneh lagi. Saya lihat ada banyak gunung berapi. Itu saya naik pesawat dari Kuala Lumpur sampai Jogja ya. Saya bisa lihat ada 6 gunung berapi. Dan itu bukan cuma itu aja, kerana di Pulau Jawa dia bisa melihat gunung berapi guys, penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Indonesia guys, 6 gunung berapi. Jawa itu agak banyak lagi. Cuman apa ya, saya merasa bukit gunung berapi ada di mana-mana. Saya bangun, saya bisa lihat. Saya tidur balik, saya bangun lagi, lihat keluar dari tingkat pesawat. Waduh, gunung berapi yang lain lagi, gunung berapi di mana-mana. Bahkan dari kampus saya, kampus UGM, saya bisa lihat itu gunung Merapi dengan jelas pas saya lagi jogging di GSB. Wah, itu mantap. Terus ada satu lagi. Di Indonesia sering gempa bumi. Saya tak tahu. Kalau di Malaysia itu jarang sih ada. Tetapi biasanya dari Sumatera itu gempa residual dari sana gitu. Tapi kalau di Indonesia itu di Jogja ya, saya tinggal di Jogja ya, itu kira-kira setiap 6 bulan gempa lagi gitu. Mula-mula. Oke guys, memang betul ya guys ya, di Jogja 6 bulan apa yang dikatakan oleh V. Gempa bumi setiap daripada 6 bulan kan. Tapi betul lah, kalau di Malaysia guys jarang-jarang berlaku ya gempa bumi. Kalau ada pun mungkin dalam skala yang kecil sahaja guys. Tetapi kalau di Indonesia ya memang sering kali kita melihat gunung gempa bumi itu sentiasa ada guys. Kami mahasiswa Malaysia kaget banget. Soalnya apa ya, gak pernah mengalami gempa segede dan sesering gini. Terus mula-mulanya semua pada update sosmed. Hayo, gempa di Indonesia, gempa di Jogja. Update Twitter, update Facebook, update Instagram. Biar semua orang Malaysia tahu ada gempa di Indonesia yang sudah lazim, sudah biasa dirasakan oleh orang Indonesia. Bahkan saya lihat kalau gempa di Indonesia tidak semestinya semua orang Indonesia itu gemes gitu. Kalau gempa yang kecil-kecilan, kalau untuk orang Malaysia itu gede ya, kalau untuk orang Indonesia itu kecil ya. Saya bisa lihat itu bangunan bisa gedar-gedar, semua malah santai aja. Wah, kalau orang Indonesia santai aja guys ya. Itu memang santai aja. Jadi aneh ya, kenapa ada gempa bumi gak lari gitu. Saya udah mulai berdoa, biar aman gitu. Tapi orang Indonesia santai aja gitu. Santai aja orang guys. Indonesia itu aneh banget. Kalau di Malaysia ya, biasanya kalau mau nikah ya, itu kamu melamar ke pacar terus, baru kamu minta izin ke orang tua. Tapi malah di Indonesia ya, kamu minta izin ke orang tua dulu, baru kamu melamar ke pacar itu. Apakah itu prosedur ketukaran? Setahu saya ini mungkin apa ya, kalau orang Melayu di Malaysia juga gitu ya. Itu mungkin budayanya ada perbedaannya di sini. Tetapi kalau untuk orang asing itu malah aneh. Wah, kok prosedurnya bisa gini? Seharusnya kamu dapat izin pacarnya baru tanya izin ke orang tuanya. Bahkan aneh ya, misalnya kamu udah dapat izin dari ibu mertua, bapak mertua. Akhirnya yang ditolak apa ya? Yang ditolak itu pacar kamu. Kemarin saya jalan-jalan di Indonesia. Kalau orang asing buat pacaran macam tu ya guys ya. Mesti minta izin dengan orang tua dulu. Lepas tu sudah okey dengan orang tua, dibenarkan, tetapi pacar pula yang
menolak. Aduh, boleh tahan juga guys ya. Saya juga merasa aneh. Biasanya kalau orang buka toko, buka warung, atau buka toko kecil di tepi jalan ya, itu biasanya mau menjual sesuatu. Tapi pernah saya lihat ada satu booth, satu stand kecil, satu warung kecil gitu. Dia lagi mau membeli emas. Saya bingung, kok ada orang mau membeli emas itu di tepi jalan gitu. Nah, kemarin saya juga lihat itu toko emas. Itu ada banyak orang antrian gitu di luar toko emas. Terus ada teman-teman Malaysia tanya saya kenapa begitu gitu. Kerana kan orang Indonesia ya, mereka suka investasi dalam emas, dalam perak gitu. Jadi saya merasa aneh sih. Saya gak pernah lihat ada orang pengen beli emas di tepi jalan di Malaysia. Itu gak pernah. Cara makannya orang Indonesia itu sangat aneh. Kalau orang Malaysia, kami ada cili, kami taruh dalam wok, kami masak bersama santan, kari atau gimana. Pokoknya bukan seperti orang Indonesia itu cilinya dimakan gitu terus. Wah, itu serem sekali. Mula-mula saya lihat, saya pikir, wah, itu orang Indonesia itu sangat bisa makan pedas. Kalau menurut saya keseluruhannya, itu orang Indonesia itu lebih banyak makan pedas berbanding Malaysia. Kalau Malaysia pedasnya ada manis, tapi kalau di Indonesia itu pedasnya murni pedas sekali. Wah, itu gila sekali. Murni pedas. Mula-mula saya beli jajanan di Warsaba, saya beli tahu bakso kerana kan belum tahu cara makan makanan Indonesia yang benar. Saya beli tahu bakso, saya makan tanpa cabai. Ya, gitu aja. Tetapi saya lihat teman-teman Indonesia semua pakai. Ambil cabainya dan cabainya gratis. Di salah satu kotak kecil kamu tinggal ambilin aja. Terus saya mulai belajar makan seperti mereka. Dan puji Tuhan, itu antara yang terbaik yang berlaku kepada saya. Kalau kamu makan jajanan bersama cabai, wah, itu enak banget. Terus sekarang ya, saya malah ambil banyak cabai. Satu tahu bakso, saya pengen ambil 2. Tapi kadang-kadang saya pengen ambil 3, tapi apa ya, saya merasa malu sih. Ya udah, saya beli lagi satu tahu bakso, risol gitu, beli banyak gitu. Biar bisa ambil cabainya banyak. Terus beli susu Ultramilk ya. Kerana susu itu bisa meredakan kepedasannya. Makan cabai pedas, terlalu pedas, saya minum susu. Dan mula-mula saya makan cabai sedikit, setengah saya udah nangis. Kan itu lagi beli sarapan ya sebelum kuliah ya. Itu jalan dari Warsaba jalan ke ruang kuliah itu lagi nangis ya, pagi-pagi sampai ke kampus udah nangis. Tapi sekarang enggak. Sekarang kalau saya makannya, saya nggak lupa cabainya. Pasti nggak lupa. Mana cabainya, Bu? Pasti ada. Cabainya udah habis. Wah, itu sakit hati. Itu gak ada cabai. Gimana saya mau habisin tahu bakso ini? Tidak ada cabai. Speaking of Warsaba, cabai itu adakah maksudnya lada, guys? Betul atau tidak? Cabai itu adakah lada? Kalau betul, kalau apa-apa, Anda turunkan di ruangan komentar, Uncle. Oke, guys? Bang, ngomong tentang Warsaba, saya sering beli jajanan. Tapi saya beli jajanan, saya suka kalau roti, saya sambil makan, saya sambil jalan. Tapi ada banyak orang Indonesia, teman-teman, dosen semuanya pada minta saya duduk sambil makan atau bilang, kamu buru-buru kemana gitu. Terus saya bingung. Ternyata kalau orang Indonesia ada budaya makan itu harus duduk. Dan saya nggak tahu kalau di Malaysia, kalau pasar malam kamu beli makanan, kamu makan sambil jalan itu sangat biasa. Tapi kalau di Indonesia, saya sering ditegurin untuk duduk sambil makan, jangan buru-buru gitu. Wah, itu saya merasa aneh sih. Setiap kali saya makan roti, pasti ada yang minta saya duduk gitu. Indonesia itu aneh. Kemarin saya makan nasi, terus teman saya langsung ambil kerupuk, langsung dikasih ke nasi saya. I mean, what the hell? Kenapa makan kerupuk bersama nasi? Itu apakah kombinasinya benar gitu kan? Kerupuk itu biasanya makan kerupuk dicelupin sos tomat. Kalau itu orang Timuran di Semenanjung Malaysia makan gitu, kerupuk leko, kerupuk gitu. Tapi orang Indonesia malah makan kerupuk bersama nasi. Oh no. Jadi mula-mula saya kaget sih.
jadi saya cuma habisin nasi baru saya makan kerupuk. Tapi teman-teman Indonesia semua pada makan kerupuk bersama nasi. Kemarin KKN ya, itu semua teman-teman saya setim itu makan begitu, dan saya satu-satunya orang gak mau kerupuknya. Dan saya bisa merasa didiskriminasi ya. Kerana saya lagi makan, saya bisa lihat ada banyak mata lihat ke saya. Apakah ini alien gitu? Kenapa gak makan kerupuk? Kan kerupuk itu enak. Guys, saya makan kerupuk cuman gak makan bersama nasi. No, kerupuk itu snack. Itu bukan meal, bukan salah satu lauk gitu. Kalau orang Indonesia malah makan seperti itu lauk ya. Itu aneh ya. Tapi itu kerupuk Indonesia itu enak loh. Nah, bahas itu semua. Guys, ya? Sekarang saya mau membahas tisu Indonesia. Kalau tisu di Malaysia ya. Nah, iki tisu kecil premier. Nah, terus kamu taruh ke dalam dompet kamu taruh ke dalam kas kecil kamu. Tisu kecil. Tapi orang Indonesia malah tisunya gede. Sebenarnya tak tunjuk. Nah, iki kalau orang Indonesia tisu gede ini malah dibawa gede, ke ya, kampus. Dia punya tisu, guys. Itu mula-mula saya Indonesia, kaget sih. ya, guys, saya ya? minta tisu dari teman seangkatan saya. Itu malah dikasih tisu gini. Kalau di Malaysia ya, tisu gini biasanya apa yang ya? Kecil. Buat penggunaan awam, penggunaan umum gitu, public gitu. Biasanya di meja kantor gitu. Tapi ini malah bawa banyak. Kerana orang Malaysia biasanya bawa gini. Nah, terus yang kecil itu. Nah, tisunya kalau di Indonesia di warung-warung gini, tapi caranya taruhnya apa ya? Kayak gini. Nah, begini. Terus dikasih ekor di sini. Ini mula-mula saya merasa cute juga ya. Itu aneh, tapi itu lucu ya. Apa ya? Biar gak terbang gitu ya, kan? Guys. Kalau gini terbang terus. Nah, disumbat. Nah, ini wes benar. Itu. Jadi saya merasa aneh sih, dan saya pengen beli tisu kecil biar apa ya, gampang dibawa. Tapi dari semua tisu saya lihat ya, itu semua yang ini kecil malah cuma ada itu merek yang itik aja, yang itu itik kuning wes kesupen jenengannya. Tapi semuanya pokoknya seperti gini, dan apa ya, yang kalau size-nya gini ya, itu cuma 3,000. Ini malah lebih murah dari Malaysia. Kalau Malaysia apa ya? Ini 1,5 1,500 gitu. Itu malah murah tisunya di Indonesia. Tisu murah, guys. Penyetir Indonesia juga lagi aneh. Mula-mula saya sampai Indonesia, itu semua penyetirnya, motornya, mobilnya semua pada puput, pada horn, pada klakson. Kalau bahasa Indonesia klakson, bahasa Melayu itu horn ya. Terus saya merasa aneh, kenapa apa ya, semua orang lagi marah gitu. Kenapa Hong di sini, Hong di sana itu marah. Tapi ternyata itu apa ya? Itu kayaknya hai, itu salam, tapi dalam bentuk menyetir gitu. Jadi saya merasa aneh, kerana di Malaysia kalau kamu ngehon gitu ya, kamu udah apa ya? Kayaknya mengajak berantem gitu. Tapi di Indonesia ya, itu macam ada. Kalau di Malaysia, kalau ada hon tuh guys ya, bukan salam perkenalan guys. Dia macam ada sesuatu benda, mungkin ada yang menghalang, mungkin ada benda-benda yang tidak enak ditengok guys. Mungkin ada benda-benda yang ketidakpuas hati, macam itulah guys ya. Kalau di Malaysia hon, tapi di Malaysia kayaknya aneh ya guys ya. Kalau hon, salam perkenalan guys. Ada jenis yang hon yang lama, terus ada jenis pipi gitu, yang kecil-kecil itu seperti salam gitu. Kalau kamu lagi menyetir motor, terus kamu ketemu tetangga, ketemu teman yang lagi kenal ya, kamu pipi gitu, kamu ngehon gitu. Dan juga ya, kalau kamu merupakan pengangkutan pertama di antrian antrian lampu merah, terus kan kalau itu lampu merah di Jogja ya, itu gak bisa lihat kalau kamu lagi di bawah lampu merahnya. Jadi kamu gak tahu kapan itu lampu tukar jadi hijau. Kamu harus tunggu orangnya hon. Biasanya yang ngehon itu ngehon biar bisa
lancar bisa pergi gitu. Dan sekarang saya Iya, udah iya, tahu iya. saya malah yang menjadi sering ngehon. Kalau satu hari ngehon, nggak ngehon ya, kamu bukan orang Indonesia. Kamu pasti menunaikan tanggung jawab kamu untuk melancarkan transportasi di jalan. Hewan Oh, Indonesia macam tu, aneh. guys. Laundry Indonesia aneh. Makanan Indonesia aneh. Guys, sambil-sambil nonton bersama dengan Uncle Ivy Pan nih, kalau macam ada beberapa info, Anda turunkan saja di ruangan komentar guys ya, supaya kita dapat tengok macam mana penceritaan daripada Ivy Pan, keanehan yang berada di Indonesia yang menurut daripada orang Malaysia. Anda turunkan di komentar Uncle. Oke guys, siap. Sekarang malah orang Indonesia yang aneh. Wah, orang Indonesia ada bahannya banyak zero, banyak kosong gitu, bikin pusing. Ini berapa, tapi cantik ya. Itu 50.000 guys. Kalau 50.000 berapa guys? Nah, Berapa? apa tempat wisata? Kalau di Wah, Malaysia. keren sekali. Iki nanti Bali, wah keren sekali, suka banget saya. Nah, kenapa orang Indonesia lagi aneh sih? Karena kemarin saya lagi pengen dapat uang recehan itu susah sekali ya. Kalau untuk uang kertas 50.000 ya itu biasanya dapat, tapi saya jarang dapat uang 1.000 gitu. Itu biasanya dalam bentuk koin, itu jarang dalam bentuk kertas gitu. Jadi kemarin saya sempat tanya ke itu tukang parkir, itu bisa titip kumpul uang 1.000 tapi dalam bentuk kertas biar nanti saya bayar itu nggak ambil koin gitu kan, kelamaan gitu. Kalau ada Gojek itu malah enak ya, GoPay langsung scan, siap bayar, saya pergi dulu gitu. Nah, selepas tukang gitu ya. parkirnya itu kumpul, saya minta dikumpulin 20.000 tapi beliau malah kumpulin cuma 18.000. Nah, ya udah gitu, dan saya bingung. Dan walaupun Pak tukang itu sudah tanya ke saya, saya cuma kumpul 18.000, apakah oke gitu. Terus saya bingung, kenapa itu kumpulin uang recehnya itu sepertinya harus dibayar gitu. Nah, ternyata kalau uang receh ya di Indonesia itu susah dapat untuk 1.000 ya. Kalau biasanya kemarin ada teman-teman komentar di live saya, kalau mau uang receh biasanya dikasih untuk pada hari raya gitu. Kalau uang besar bisa tukerin di bank. Tapi kalau uang yang lebih jumlah yang lebih kecil ya 500.000 gitu. Nah, itu banknya gak mau. Jadi harus tukar di tepi jalanan gitu. Itu enak ya Indonesia. Itu pasti tahu kalau kamu butuh apa, itu pastinya ada warung atau toko kecil muncul di tepi jalan. Wah, jadi Indonesia aneh lagi. Dari semua cerita itu saya merasa Indonesia itu aneh sini, aneh sana. Dan kenapa saya merasa aneh? Kerana saya orang Malaysia yang tinggal di Indonesia. Saya bukan dibesarkan dalam lingkungan ini. Jadi apa yang saya nggak familiar dengan secara pribadi, secara individu, saya merasa aneh gitu. Itu pastinya kalau kamu melancong, kamu berwisata ke luar negeri, kamu lihat orang bule, lihat orang asing, kok makanannya gini aneh, kok budaya gini aneh, pakaian aneh, apa-apa aneh, kata bijak bahasa Jawa. Ojo membedakan marang sepodo-podo. Itu artinya menghargai perbedaan. Jangan membeda-bedakan sesama manusia. Sebenarnya kita manusia, kami diciptakan Tuhan, ada beberapa flavor, ada perbedaan gitu. Jadi kita iktibarnya saling menghargai gitu. Intinya gitu. Saling menghargai, kalau kalian betul. suka video kayak gini, kalian bisa nonton di sini. Kalau kalian pengen lanjut, pengen tahu, pengen update, subscribe ke saya. Terima kasih, matur nuwun. Sampai jumpa lagi. Oke guys, demikianlah sebentar tadi daripada channel Ivy Pan guys, seorang mahasiswa yang belajar bakalan menjadi seorang doktor gigi ya, belajar di Indonesia di Yogyakarta, di mana beliau telah membahaskan ataupun menceritakan tentang sesuatu hal aneh di Indonesia menurut orang Malaysia. Apa yang dikatakan sebentar tadi, ada beberapa perkara-perkara pengalaman beliau, beberapa perkara yang disampaikan membuatkan benda itu menjadi aneh. Disebabkan apa? Disebabkan ya memang betul dia daripada orang Malaysia, Cina daripada Malaysia, belajar di Indonesia, dibesarkan di Malaysia tetapi belajar di
Indonesia, sekaligus belajar tentang orang-orangnya, daripada sikapnya, daripada budayanya, daripada orang kata lingkungan daripada alam dan juga yang berada di Indonesia. Itu sesuatu hal yang harus kita nampak, kita perlu belajar lah bagaimana kita mau membiasakan diri kita di tempat orang lain. Jadi apa yang diceritakan itu adalah menurut hal daripada orang Malaysia sewaktu pertama kali beliau datang ke Indonesia, guys. Tidak lain tidak bukan hanya untuk belajar, tetapi dalam masa sama tidak masalah untuk kita mempelajari sesuatu hal kepada benda-benda yang baru di tempat yang baru, di tempat yang kita tinggal, guys. So guys, apa komentar Anda, guys? Anda turunkan di ruangan komentar. Benda ni macam ni Uncle merasa sangat-sangat ada dia punya impact pengetahuan, terutamanya kepada Uncle, guys. Sebab benda-benda macam ni pun Uncle seharusnya perlu tahu juga supaya kita dapat saling menghargai, saling, walaupun beda-beda, tetapi beda-beda itu yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai orang luar, orang lain, guys. Terutamanya kepada orang yang tinggal di luar, dilahirkan di Malaysia tetapi belajar di Indonesia. Dan kita perlu saling menghargai, guys. So guys, itu saja komentar dan juga pendapat Uncle dan juga reaction daripada Uncle. Semoga mendapat sesuatu manfaat dan juga mungkin ada sedikit hiburan dan juga sebagainya, supaya kita sesama berbagi maklumat. Terima kasih, guys, kerana menonton dari awal sehingga selesai. Kita akan jumpa lagi di next sudah akan datang. Thanks for watching, guys. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.